Oke, oke diam dulu. Ada info nggak? Nanti saya nanti dalam ya. Mana wes Rom? Ini lagi jalan kemana lagi? Lewat jalan Sepitan bentar teko. Ini mau tak matiin lampuku biar gelap. Lah, terus nggak kelihatan no? Ya nggak kelihatan dong. Itu. Nani mana Nani? Berapa orang yang Coba Bu Ayu mana Bu Ayu? Saya udah cantik banget ini dan masa nggak kelihatan? Orang tak buka. Kameraku tak kecilin aja lah. Biar komandan yang gede. Kameraku tak kecilin. Lo jangan. Aku ini benar-benar udah. Ini linknya udah saya share. Itu linknya di chat grup. Caranya biar ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di dalam komen yang nanti komandan tolong urus ya. Jadi kita harus live dulu suruh aku yang urus. Ya kalau bukan sama Bu Nani berdua urus itu kan bagian. Jadi caranya bukan nge-share tapi sekarang kita pergi ke pencet videonya terus ada tulisan share ini kan. Nah ini bentar apa building sama aja ya. Udah saya share. Sebentar ini Vio barang kemana udah pada tidur ini. Bentar. Oh, udah. Nah gini nih. Udah share kan ada tulisannya satu grup save history. Jangan mending share yang lain. Aduh. Kok susah ya? Oh, udah cuma hanya. Oh, di share kemana Mbak Leli? Enggak, maksudnya kalau di share ke tempatnya teman-teman. Sudah. Ini sudah mulai live? Sudah share link Bentar ya. Kalau mau foto bilang ya. Yang mau fotonya siapa sih? Ya pokoknya takutnya nanti lagi ngowoh gitu. Oh nggak tahu kalau. Kadang-kadang kan suka ada yang ngambil foto tuh. Asal foto aja lihat, ntar kita lagi nyengir apa lagi Ada. Masuk katanya, kok ada yang masuk katanya meeting Zoom-nya kosong. Ya, terus masuk kemana emangnya? Iya, masuk kosong katanya. Ikut kayaknya. Enggak, ini katanya lu kok kosong. Aku buka meeting Zoom-nya lah. Yang mana lagi link yang dibuka? Nah, oke, sekarang kita mulai acara malam ini. Jadi acara malam ini itu tujuannya adalah untuk memotivasi ya. Jadi bentar saya matiin WhatsApp dulu. Nah, sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa acara malam ini tujuannya adalah untuk memotivasi berkarya bahwa di tengah kesibukan kita sebagai pekerja migran Indonesia itu bisa membuat sesuatu yang bermanfaat. Setidaknya kita menghabiskan libur kita dengan kegiatan yang positif. Jadi intinya kami tidak mengajak teman-teman bekerja sambil berjualan, tidak. Mohon maaf sebelumnya. Jadi sebelum ada salah paham, kami akan menyampaikan bahwa tujuan acara hari malam ini adalah untuk sharing online. Nah, di sini telah datang
teman kita yaitu Mbak Osin. Halo, apa kabar Mbak Osin? Ini dipanggil Mbak, Ya, Kakak, atau baik, Ibu? alhamdulillah. Panggil Osin saja. Osin aja. Panggil Osin saja. Jadi Bapak Ibu semuanya, selamat malam semuanya yang ada yang sekarang ini lagi nonton di Facebook. Sebelum kita akan membahas ngobrol asik bersama Osin ini, apa sih yang akan kita bahas? Jadi sebelumnya kita akan memutarkan sesuatu yang luar biasa. Hello, my beautiful sweet girl. I have not held you in so long. Hello, my silent little love. Just too shy to fly on down. Kenapa itu? Ya, itulah sekilas tentang apa yang akan kita bahas hari ini adalah sambal Osin. Buat teman-teman yang ada di Hong Kong tentunya sudah tidak asing lagi ya nama sambal Osin itu. Sambal Osin itu adalah sebenarnya itu buatan siapa sih? Terus bagaimana bisa kita membuat sambal sebanyak itu sedangkan pembuatnya sendiri dalam keadaan seperti kita bekerja. Nah, jadi disinilah kita akan sharing ria, kita ngobrol-ngobrol asik aja supaya nggak tegang ya. Nah, mungkin di sini ada Bu Nani Wijayanti, Ketua PRJP Hong Kong. Ada Komandan Santi, si Komandan LA NKRI. Dan mungkin ya, jadi di sini kita hanya ada 4 orang dan kita akan ngobrol bareng bersama teman-teman yang ada di sini. Oke, jadi Osin, saya panggil Osin aja ya, Osin ya. Ini ngomong-ngomong, Yes, siap. Panggil Osin saja. saya penasaran banget nih. Kok bisa ya bikin kok jadi dari mana awalnya ide itu untuk membuat untuk bikin maksudnya masuk ke dalam dunia bersambelan gitu. Gimana itu ceritanya? Awal mulanya aja. Aku daftaran sendiri ya. Mulanya itu gimana itu? Kok punya ide gitu bikin sambal, padahal di sini juga banyak sambal sih ya di toko-toko Indonesia gitu loh. Sharing dong Osin. Ya, sebenarnya bermula dari saya itu tinggalnya di kampung ya, lingkungan saya itu perkampungan gitu. Jadi di sini jauh dari kota, dari pasar gitu. Kalau mau ke pasar pun sekitar setengah jam, 20 menit kayak gitu. Jadi pertama-tama itu saya bikin sambal buat teman saya. Terus kata teman saya, "Oh, sambalmu enak," kayak gitu. Nah, terus masa iya sih yang bener? Iya bener, coba kamu bikin lagi. Terus saya coba bikin lagi, terus saya suruh teman yang lain nyobain juga. Terus mereka bilang, oh iya sambalnya memang enak gitu. Terus dari situ saya melihat peluang bahwa sambal itu memang dinikmati oleh hampir semua kalangan ya. Kalau orang Indonesia kan minatnya sambal, makan tanpa sambal kan ya kayaknya kurang pas gitu ya. Jadi saya punya ide, oh kenapa kok tidak saya bikin terus dipasarkan gitu loh. Terus dari situ ya pertama-tama saya bikin sedikit gitu. Ternyata banyak teman-teman yang minat. Terus ya udah saya lanjutin. Pertama-tama sih numpang di tempat majikan ya. Semuanya masih numpang tuh. Jadi gimana?
saya pengen menggunakan waktu libur itu untuk bisa berkarya dan membuat sesuatu yang bisa dinikmatin orang lain, teman-teman lain kayak gitu. Jadi ya itu saya bikin sambal. Nah, Untuk jadi kan sekarang. jadi awal mulanya kan karena kita bikin sedikit-sedikit itu hanya untuk libur aja ya. Jadi kan kita kan kebanyakan dari kita ya, bukan dari Ya. kita aja. Saya aja kadang yang mungkin karena saya malasnya aja. Jadi saya kalau libur nggak pernah bawa masakan rumah. Tapi kan teman-teman saya juga banyak tuh yang libur bawa masakan dan sebagainya. Dan ini kebetulan Osin bikin sambal enak gitu ya. Terus karena enaknya itu terus langsung dicoba gitu ya. Itu awal. Terus kok bisa sampai segitu banyak itu setiap minggunya itu kira-kira berapa botol itu dan itu berapa orang itu yang bikin di dalam rumah tersebut? Sebenarnya ini udah melalui perjuangan yang begitu panjang ya. Dari pertama-tama saya bikin di rumah majikan, terus akhirnya saya sedih karena majikan saya nggak mengizinkan juga. Terus akhirnya saya kan nggak mau kehilangan peluang ya, karena teman-teman di luar sana sudah banyak yang minat sambalku. Jadi aku nggak mau putus harapan begitu saja. Aku berpikir kenapa tidak oke lah kalau dilarang sama majikan karena memang itu tempat mereka aja. Jadi kita nggak berhak untuk itu juga kan. Jadi aku pikir nyewa tempat di luar karena memang permintaan juga udah lumayan banyak, udah bisa masuk ke toko-toko di Yunong, di Hanghao dan di Santuipo juga, Junwan juga ada. Jadi saya menggunakan waktu libur saya itu untuk bikin sambal dan dibantu oleh 3 orang teman saya. Alhamdulillah sekarang udah makin melebar dan bukan karena duit semata yang kita cari ya, tapi saya pengen bahwa kita itu nggak akan selamanya di sini, dan kalau kita pulang ke Indonesia itu nanti suatu saat kita sudah punya usaha. Jadi paling tidak kita ada income masuk kan. Tapi kalau kita pulang ke Indonesia cuma hanya ibaratnya cuma duit yang ada dengan gaji kita itu tiap hari diambilin kan akan habis itu duit. Ya, Jadi berarti paling tidak kalau kita punya usaha itu bisa untuk memperpanjang lagi kehidupan kita, menyambung kehidupan kita yang masa pensiun kita lah ibaratnya. Dan selain itu juga kan kita bisa mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga yang di rumah yang misalnya ya mohon maaf kebanyakan kalau di kampung kan mereka nggak ada kerjaan, terus kurang uang belanja. Kalau kita bisa memperdayakan, kita punya usaha, kita bisa menyuruh ibu-ibu itu untuk bekerja dengan kita kan bagus juga gitu. Maksudnya gitu. ya jadi sebenarnya saya itu sudah beberapa hari ini tertarik sekali ya dengan Ocean ini, apalagi kita semua di Hong Kong memang rata-rata mempunyai kegiatan ya kalau hari liburnya untuk yang berorganisasi disebut dengan organisasi, dan bagi yang belajar juga tetap belajar. Nah, tapi kok ada ya dari sekian banyak ini teman-teman yang maksud saya kita dekat, oh ternyata kalau saya pikir kalau hanya seminggu sebotol 2 botol mungkin udah biasa, tapi ini kalau saya melihat itu sampai ratusan ya hasilnya. Itu kira-kira setelah diproduksi itu bagaimana cara penjualnya itu, cara supaya maksudnya dijual di mana dan bagaimana untuk keuntungannya, dan dalam 1 minggu itu kira-kira dapat berapa ratus botol atau mungkin ribuan gitu. Terus yang lebih tertarik lagi itu packingnya itu sangat menarik sekali. Jadi tidak kalah sama yang ada di toko-toko itu loh. Kok bisa seperti itu ya? Ini semua dari pembelajaran entrepreneur ya. Saya kan waktu itu pernah ikut kelas Mandiri Sahabatku tahun 2014 kalau nggak salah. Terus
Dari situ saya gabung dengan organisasi yaitu BMC atau Buruh Migran Cerdas. Di situ kita belajar berwirausaha yang dipandu langsung sama Universitas Putra Surabaya, dan ya dosennya juga keren-keren. Jadi kita tiap hari dapat materi dari Facebook Sekolah Kehidupan. Kalau setiap minggu kita kumpul di Kowloon Tong, markas kita di Kowloon Tong, dan kita belajar materi di sana. Setelah selesai materi baru saya mulai usaha ini. Jadi ya pertama-tama memang kita cuma beberapa botol ya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita mulai tambah. Walaupun kemarin saat COVID ini benar-benar hampir terhenti ya, karena dampaknya COVID itu kan luar biasa sekali, bukan cuma terutama saya kan masih mulai ya dari awal ya, tapi semua orang kena dampaknya dari COVID itu kan, dan saya kemarin hampir terhenti langkah saya, tapi saya nggak mau putus asa. Kenapa? Karena saya sudah mulai dan sudah jalan. Kalau saya harus terhenti di situ kan sayang sekali. Jadi mau nggak mau saya harus berjuang dan harus berpikir lebih keras lagi supaya lebih maju lagi ke depan. Dan alhamdulillah sekarang dari yang biasanya produksi 10 kilo, 14 kilo, sekarang naik lagi dari 20 kilo, 25 kilo, sampai kemarin dah 2 kali ini 30 kilo. Jadi untuk penjualan, alhamdulillah sekarang sudah banyak teman-teman yang bantu juga masuk ke toko Indonesia, dan ada beberapa reseller yang mau jualkan juga. Terus alhamdulillah udah beberapa toko di Yunlong, di Sunwan, Samsipo, Hanghao. Jadi bantuan kerjasama dari semua pihak. Alhamdulillah ini makin lancar ini. Dan sebenarnya saya ingin memberi aura positif. 14 kilo cabai itu bisa dibikin berapa botol ya? Berapa puluh botol? Kalau 14 kilo cabai itu sekitar 80 botol. 80 botol. 80 Dan botol. itu mau makan waktu berapa jam atau mungkin hari gitu? Sedangkan kita kan liburnya kalau Sabtu Minggu ya, atau hanya Minggu saja? Minggu saja, Minggu sama tanggal merah. Minggu libur saya Minggu sama tanggal merah. Dan saya benar-benar pergunakan waktu libur saya itu untuk produksi, untuk ngepak dan untuk ngantar. Gitu. Nah, ada untuk pengepakan itu kalau dulu itu dijual keluar Hong Kong. Maksudnya mungkin ke Taiwan gitu, ke Malaysia gitu, lewat teman-teman kenalan yang ada di Facebook. Ada. Sebenarnya ada, tapi masih buat waktu ini karena keadaan masih COVID juga kan, saya fokus ke Hong Kong dulu. Kalau mudah-mudahan bisa diterima di pasaran Hong Kong, karena alhamdulillah sekarang juga makin banyak yang minat. Jadi kalau di Hong Kong pasarnya sudah bagus, insya Allah nanti bisa ke Malaysia atau ke Taiwan. Lanjut, Osin. Lanjut. Iya, buat sementara ini fokus di Hong Kong dulu lah. Nanti kalau sambil berjalan waktu kita akan tetap berusaha untuk memperbaiki kualitas produk. Jadi kualitas produk itu tetap harus dinomorsatukan, karena kalau produk kita itu berkualitas, pasti teman-teman akan lebih suka lagi. Ya, masih banyak kekurangan. Ya, kita nggak bisa, belum bisa membahagiakan semua orang, tapi kita lagi berusaha untuk bisa membahagiakan semua orang supaya sambal Osin bisa diterima di teman-teman kita di Hong Kong maupun di luar sana nanti. Jadi kami masih harus bekerja keras. Untuk sambal Osinnya sendiri sekarang ada beberapa rasa ya, selain yang basic itu? Ada 6 rasa. Kita sudah ada 6 rasa. 6 rasa? Rasa belum pernah coba. Keren banget itu 6 rasa. Rasa apa aja itu, Mbak Osin?
Belum pernah nyoba. Belum. Belum pernah nyoba ya. Pesen berapa tahun yang lalu Aduh, tuh sama si ketinggalan Santi ini. nggak pernah Kayaknya nggak pernah ini dikasih. ada tester ini kayaknya buat kita ya, Mbak Leli. Jawab pertanyaan dulu. Ada. Jawab pertanyaan dulu baru ada Ada. hadiah. Tenang saja, nanti pasti ada. Saya titipin komandan nanti. Loh, Ada suruh 6 jawab, rasa ya, ada 6 rasa, yaitu rasa gimana? Mbak Osin. Maaf, saya potong. Suruh Dalam. mereka jawab pertanyaan dulu baru dikasih jurus dari tester. Nggak ada makan siang Berat gratis. ini kalau komandan sudah bicara ini saya harus mantuk dulu ya. Nggak ada makan siang gratis. Perlu Mbak googling ini, tanya sambal osin itu ada Ada 6 rasa berapa apa rasa? aja. Nah, kalau nggak salah kemarin minggu yang lalu dan Santi bilang hanya 2 rasa yaitu sambal teri sama yang biasa. Nah, Cumi. hari ini Itu yang ada di saya, stok yang ada di aku, Bro. oh gitu. Berarti sekarang ada 6 rasa. Nah, jadi memang gini, jadi Oh, ya. segala sesuatunya itu memang harus tanya sama yang penjualnya. Jangan hanya yang cuma katanya-katanya seperti ini ya. hoax ini. Ya betul. Jadi silakan Osin. Lanjut lagi. Betul. Ada 6 rasa ya, rasa teri, ikan asin, rasa bawang, cumi, kemangi, dan satu lagi sambal terasi. Ada 6 Juga rasa. rasanya Tambahin Buat sementara lagi jengkol sama pete belum ada. Jengkol sama pete insya Allah menyusul. Nanti juga akan menyusul sambal ayam suwir. Oh Mudah-mudahan Itu. masih PMI yang luar biasa. Jadi ini sangat menarik sekali ya. Jadi Menginspirasi ya buat teman-teman yang menginspirasi untuk teman-teman semua. Jadi menghabiskan waktu liburnya untuk bukan hanya berkarya, tapi ini benar-benar berinovasi. tidur dulu. berwirausaha. Berinovasi, berkarya dan berwirausaha dan ya. bisa dan Sebenarnya- selain itu juga bisa mengajak teman-teman untuk bisa membantu ya. Jadi bisa part time juga nih ya ceritanya. Jadi teman-teman juga punya peluang usaha ini yang jadi reseller itu. Nah, itu kan juga jadi peluang usaha buat teman-teman yang lain jadi reseller. Itu Betul. bagus banget. Makanya Ini- saya ingin mengajak Mbak Osin ini supaya jadi bisa bos. memotivasi teman-teman gitu ya. Aku tak jadi reseller. Bukan Ya, bos, jangan dipanggil bos Bos. dulu lah, masih kita masih sama. juragan persambalan, Terlalu juragan besar kalau dunia dipanggil bos. persambalan. Kalau di sini Lah, kita lihat Iya, di kan Hongkong bisa kan jadi bos bener udah kan? ada juragan jamu, Amin, amin. Mbak Ira. Nah, kalau ini Dalam juragan sambungan persambelan. Nah, jadi ini ngomong-ngomong Mbak Mika kayaknya sudah mendapat pengen tidur. Ini boleh nggak sharing nih tips nih? Bagaimana supaya sehat kembali gitu seperti kayak kita ini. Makan sambal osin. Jadi, nah kita pengen tahu juga nih, Osin, untuk bikin sambal itu memerlukan berapa jam ya? Jadi sebelum di packet itu, sebelum di packing, ditaruh di botol, packing. Nah, kita pagi biasanya pada hari Minggu ya, saya pagi-pagi tuh belanja langsung ke kos. Ke kos itu langsung teman-teman kayak Mbak Ragil, ada yang bantu nyuci, ada yang bantu blender, ada yang bantu goreng ikan asin, terus ada yang ngudek kayak gitu ya. Kita kerja bareng lah. Terus itu sambal nggak bisa langsung dipak ya, karena panas kan. Itu kalau kita bikin itu sekitar 3 sampai 4 jam lah kayak gitu. Apa 2 sampai 3 jam sekitar segitulah. Mungkin karena kita sekarang pakai metode baru lagi jadi agak lebih cepat, tapi yang jelas sambal itu matang. Dan kenapa teman-teman selalu komplain banyak minyak kayak gitu. Saya kasih tahu ya, karena sambal saya itu tanpa bahan pengawet sama sekali. Jadi benar-benar higienis dan bahannya semuanya fresh, nggak ada air, nggak ada tomat, nggak ada apa, cuma cabai, bawang merah, bawang putih, itu saja. Selain itu ya ditambahin varian rasanya tadi. Jadi sambalnya benar-benar tanpa bahan pengawet. Makanya
kenapa harus minyak itu harus nutupin sambal? Karena kalau minyak nggak nutupin sambal itu sambal cepet jamur gitu. Biar teman-teman pada tahu ya, karena banyak yang komplain karena banyak minyak. Kan beda sama sambal yang dari pabrik itu. Kalau yang dari pabrik kan sambalnya kan otomatis kental. Terus ada lagi yang saya juga pernah nyoba itu sambal kalau sudah dimasukin ke kulkas itu minyaknya akan kental kayak gitu. Kalau sambal Nah, saya itu akan kalau tetap saja tanpa walaupun bahan masuk kulkas. pengawet itu tanpa bahan pengawet itu kira-kira bisa bertahan berapa lama itu kalau sudah maksudnya sudah dibuka? Sebulan bisa sebulan setengah. Bahkan saya pernah bikin testimoni ya, benar. Itu bisa sampai 2 bulan. Tapi kalau kadang-kadang pas cuaca panas kayak gitu, kalau sambalnya kurang matang ya cepet basi sih. Tapi alhamdulillah so far nggak ada banyak yang kerusakan sampai kembali banyak, itu nggak ada. Paling kembali kalau kelamaan 1 bulan setengah, 2 botol paling kayak gitu. Jadi masih normal seperti itu. Nah, penasaran juga nih kira-kira omsetnya dalam 1 bulan itu bisa nggak di sekitar berapa gitu, mungkin dari 1 sampai 5 atau 5 sampai 10 itu dolar ya, dolar Hong Kong ya? Atau mungkin 10 sampai ke 15 sebenarnya bisa jadi. Alhamdulillah belum sampai ke sana, kita baru bangkit ini. Kita baru bangkit dari corona ini. Jadi karena kemarin halangannya kan sempat karena COVID itu. Dulu pernah sering beli botolnya dari Indonesia. Harganya harga botol lumayan murah, tapi kan ongkirnya yang agak mahal. Nah, gara-gara COVID ini harga botolnya 1.900, tapi ongkirnya 3 kali lipat. Bahkan pernah saya beli botol, sudah saya bayar, botolnya nggak sampai terbang ke sini, saya tunda gara-gara COVID. Kenapa? Beli botol harga 950.000 untuk 500 botol. Itu ongkos kirimnya sampai 3 juta lebih. Lah gimana kita mau jual sambal kalau kayak gitu kan? Terus saya sempat pusing itu, sempat hampir nangis. Sempat nangis lah saya. Gimana mau jualan sambal kalau kayak gini? Produksi tetap harus jalan kan? Nah, terus ini punya ide untuk beli botol dari Cina. Ada teman bantu beli dari Cina. Terus alhamdulillah ya dapat agak murah kalau dari Cina kan. Jadi sekarang udah mulai dapat botol dari Cina yang itu kalau beli dari Cina juga tidak perlu juga pakai ongkos biaya pengiriman, diambil sendiri, mungkin diambil di perbatasan di mana nih? Oh enggak, atau itu dikirim sampai sini. Dikirim sampai ke tempatnya? Dikirim sampai sini dan jauh lebih murah, iya. Jauh lebih murah. Sekarang alhamdulillah udah beberapa kali beli dari Cina, terus alhamdulillah majikan saya juga mau bantuin belikan botol dari sana yang jauh lebih murah. Oh, jadi majikannya juga mendukung ya apa yang dilakukan Osin sama teman-teman di sini itu. Ya. Nah, itu yang luar biasa sekali karena jarang juga sih ada majikan yang sebaik ini gitu loh. Terus awal mulanya dia nggak mendukung itu bagaimana kok bisa sampai dia mendukung gitu? Sebenarnya untuk pertama kali saya masih numpang di rumah majikan di Singapura. Itu mereka mendukung karena saya pikir saya ingin belajar wirausaha gitu kan. Terus satu hari dia pulang itu lihat sambal 1 wajan, dia kaget karena dia lagi sakit kan. Dan kali kamu jangan bikin sambal lagi gitu. Terus akhirnya saya kan pindah keluar tadi ke ngekos di luar bikin. Terus saya ceritakan. Akhirnya dia tahu juga kalau saya ngekos di luar, maksudnya bikin sambalnya di luar gitu. Terus saya cerita kenapa kok saya Osin yang suka ngasih sambal. Sambal ini. Yang suka ngasih sambal, juragan sambal.
Halo, Kalau saya Kungkung. pulang nanti Uncle, halo, kasih tangannya. bisa Halo, punya Kungkung. usaha sendiri, terus saya juga Juragan Tahu. sambal. gitu. Seragam. Ya, mungkin dari Halo, Santi halo, atau halo. Bu Nani mau nanya silakan, atau teman-teman. Oh iya, teman-teman Aku, yang ada di satu aku, Facebook. Mbak Leli. Sebentar ya, sebentar dulu ya Mbak Suwani. Saya akan memberitahukan pada teman-teman yang Oke. mungkin ada di Facebook yang sedang menonton dan yang posisinya domisilinya ada di Hong Kong dan ingin bertanya, silakan. Jadi kalau ada pertanyaan yang unik akan mendapatkan sambal dari Sambal Juragan dari Sambal. Osin. Ya, silakan untuk pertanyaan bisa di komen ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, Mbak Warni silakan. Kak Leli, masukan ya dari aku ya. Kan sambal Osin itu kan udah best lah di kalangan teman-teman kita lah gitu, buat apa simpenan gitu. Maksudnya apalagi hawanya sekarang mulai dingin, mau kemana beli makanan ada sambal, pokoknya udah oke lah, tinggal buka kulkas nasi panas oke. Nah terus ada anak-anak itu kadang kan kalau misalnya majikan aku juga suka kalau beli, Selin Osin tahu sendiri kalau aku beli sambal itu. Nah, terus aku juga suka memberi kayak parcel itu makanan ini kan cocok karena aku tahu buatnya itu, cara buatnya, terus cara mengemasnya itu benar-benar higienis gitu. Dan kadang aku kalau beli itu tak bagi-bagi ke orang-orang Hong Kong itu, kayak tukang sapu, kayak Cece yang kerja di Wilcam itu, Jepensen yang Wehong itu kan kena khusus gitu. Nah, terus dia itu pernah menanyakan Depkes kayak keterangan dari kesehatan gitu. Jadi kita itu menerangkannya itu, nah terus aku juga pernah kasih masukan ke Osin gitu. Osin, sambal kita ini labelnya itu macam mana nanti kita kena ini enggak apa pemerintah mengeluarkan sambal ini, misalnya ada yang tahu nggak ada cek kesehatan. Tahu sendiri Hong Kong ya, di Indonesia juga seperti itu kan, ada Depkesnya kan di mana-mana. Terus Osin juga mau berusaha mencari label yang untuk benar-benar diakuin di Hong Kong. Jadi nanti Osin juga bisa ekspor. Itu rencana Osin, KJRI ataupun orang yang di sini memberi masukan, maksudnya membantu Osin untuk memberi label Depkes kesehatan. Jadi Osin itu tambah maju, bisa masuk di supermarket di sini gitu. Jadi bukan hanya ada di toko-toko Indonesia. Jadi kita bantu Osin itu secara global lebih besar di supermarket Wehong. Jadi orang Indonesia itu kalau ke supermarket, oh ini sambal Indonesia, di produknya di sini. Udah ada KJRI bisa membantu nggak orang-orang yang perlindungan yang melindungi kita di sini. Terus kalau kita anak-anak bulu migran punya usaha seperti ini, bisa nggak gitu Kak Leli bisa membantu seperti itu jalurnya gitu. Bagaimana menurut Kak Leli? Wah, kalau ini harus gini, kalau pandangan saya sih saat ini untuk kadang ya. Osin juga takut. Kadang Osin juga takut gini, Empo, aku juga kadang mau masukin ke orang tertentu, takutnya nanti Osin ada kendala seperti itu, ada rasa takut juga. Dia pengen berusaha benar-benar, menurut aku ya brandnya Osin itu benar-benar maksudku sangat banyak peminatnya gitu. Bisa nggak diterima di membantu pasaran Osin? kayak gitu intinya ya. Ya gitu. Itu sangat-sangat berguna di Hong Kong. Sambal-sambal di Hong Kong itu tewas lah sama sambalnya Osin beneran. Jadi orang mau lihat itu pertama itu Depkesnya dulu orang sini. Gitu. Oke, Warni, stop dulu, stop. Oke. Satu-satu. Jadi gini ya. Oke, stop. Kalau di Indonesia kita mengenal yang namanya BPOM kan untuk label-label halal itu, dan itu nggak mudah, tapi memang ada karena segala sesuatu itu melalui proses ya. Nah kalau ini kan kita kasusnya bukan kasus sih, tapi lebih kepada barangnya ada di Hong Kong ya. Nah ini juga nggak mudah. Ada cara, jadi kami punya Sifu, atau katakan aja mungkin beliau adalah guru dan beliau juga ahli, mungkin tahu lah untuk tentang ini. Kalau mau bisa mendapatkan label-label seperti ini dari Indonesia. Bisa.
Nah, kalau memang mau seperti itu, saya bisa kasih jalan ke situ. Oh, Tapi terima kasih banget ya. masalahnya kalau untuk kita dijual di Hong Kong ya seperti yang teman-teman yang kan ada nih banyak nih yang sekarang yang dijual di toko-toko Indonesia itu kan pastinya sudah ada yang namanya label-label halalnya kan. Ya. Dan Iya, itu Depkes, tentunya ya. barang-barang yang ada di Indonesia masuk ke Hong Kong pun tidak semudah yang seperti kita pikirkan. Itu ada proses khususnya. Dan kalau memang produknya OSIN mau mendapatkan pengakuan, tapi bukan di Hong Kong, tapi pengakuan di Indonesia, itu bisa. Nanti saya kasih jalan ke sana. Saya mengajukan. Iya, mengajukan. Bisa, nggak masalah. Terima kasih. Tapi Terima kalau kasih, untuk Kak Leli. mengajukan di gimana Hong kalau Kong, kita- jujur saya angkat tangan Oke. karena itu bukan Iya, ranah kita. saya juga ya. tahu. Saya Ya. juga tahu. Itu jalurnya susah, sangat susah. Betul. Bukan susah juga, Mpok, karena kita di sini kan satu Pertama, Nggak boleh pekerja. bekerja, Pekerja, nggak boleh melakukan betul. kegiatan sosial lebih kerja baik di untuk luar kerja. kita jadikan motivasi aja untuk tidak mengajak teman-teman jualan, tapi memotivasi kita untuk siap-siap menjadi pekerja migran yang Di Indonesia. Jadi kita tidak Iya. mengajak teman-teman melanggar untuk berjualan hukum, atau karena melanggar. sesuai Iya. dengan kontrak kerja kita adalah kita bekerja bukan berjualan ya. Jadi kita di Iya. sini itu sharing Kita online, hanya mengajak memotivasi teman-teman aja. untuk menghabiskan masa libur kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, untung kalau juga bisa seperti Austin ya. Mungkin nanti sih Austin bikin sambal, Santi nanti bikin mungkin nanam pete, bisa jadi kan jualan pete. Yang lainnya bisa bikin Nanam kerupuk, pete jualan di kerupuk. Iya kan bisa. Jadi kan Petenya kita di sini dimasukin ke sharing sambal gitu. ya. Iya. Enggak, Mbak Osin, aku mau nanya nih, Intinya pernah gini nggak sih? loh. Intinya oh ya, gimana ada? Pernah nggak sih sebelum mulai dulu ya? Karena yang saya dengar, termasuk saya sendiri lah ya, saya itu paling takut memulai sesuatu. Misalnya memulai usaha dengan modal yang 9 juta gitu. Jadi saya mikir, saya modal 10 juta misalnya. Sama, semua orang sama. Kira-kira kalau saya jualan ini laku nggak ya? Atau saya justru rugi? Atau justru saya nanti akan terbelit dengan hutang? Pernah nggak sih punya pemikiran seperti itu sebelum memulainya? Membuat sampingan seperti ini? Sebenarnya pernah juga sih ya. Saya mulai bisnisnya kenapa? Dari sebuah kegagalan. Saya merasa saya udah lama di luar negeri, tapi saya nggak punya apa-apa. Saya nggak tahu arah hidup saya kemana, tujuan saya kemana. Itu nggak ada. Duit yang terima gaji setiap bulan itu habis begitu saja. Jadi dari situ saya berpikir, kalau saya akan kayak gini terus, mau sampai kapan? Nggak ada akhirnya, ya kan? Terus saya baru mulai berpikir, saya pengen buat sesuatu yang paling tidak bisa dikenang banyak orang atau bisa dinikmatin banyak orang. Jadi saya belum terpikir ke sambal waktu itu. Dan akhirnya kenapa setelah saya mengikuti pembelajaran dari Universitas Ciputra itu, saya menemukan passion saya. Karena ya itu saya pertama bikin sambal itu tadi. Jadi di situ kan ada MKP atau masalah kebutuhan dan peluang. Nah, kebutuhannya kan teman-teman di sini kan banyak yang nggak bisa masak misalnya, ya kan? Kadang-kadang di rumah majikan masaknya steam ikan atau masakannya yang mungkin kurang cocok dengan lidah teman-teman di Indonesia kan. Jadi saya bikin sambal itu ya untuk itu. Dan alhamdulillah sudah lama saya jalanin, akhirnya ya sampai ke tahap ini. Dan bukan berarti ngajak teman-teman. Intinya segala sesuatu semua butuh proses dan waktu ya. Awalnya itu memang ya mungkin ya namanya kita biasa mendapatkan gaji dan nggak gaji, terus bagaimana untuk berusaha. Takutnya ya mungkin takutnya nanti gagal, malah ini gagal. Mungkin kayak gini pasti ya. Ada ya di semuanya ya. Orang yang punya jiwa bisnis itu biasanya itu nggak takut dengan kegagalan. Biasanya kayak gitu ya Mbak Osin. Jadi mereka itu
selagi apa ya, masih ada usaha intinya ya, Kesempatan ya. ada niat, enggak niat, ada usaha, pasti di situ ada kesempatan. Dan biasanya orang yang berjiwa bisnis itu pantang menyerah. Iya, Masalahnya optimis nggak tahu dulu. gagal. Dia optimis Optimis. dulu dia. Jadi pasti bisa. Kasarannya kayak Mbak Osin mungkin dulu jualan sambal, laku nggak laku, yang penting saya udah usaha bikin sambal, nanti itu optimis, saya pasti ada yang beli gitu. Jadi saya itu kadang Sebenarnya dulu saya jualan bukan dari sambal dulu, saya jualan peyek dulu. Saya jualan peyek dulu, saya ngambil dari temen, saya jual ke teman-teman di BMC gitu dulu. Terus baru itu saya bisa bikin sambal, itu saya sambal sama peyek. Terus akhirnya sambalnya jalan, peyeknya berhenti sekarang. Saya fokus sama sambal sekarang. Dan intinya kan saya cuma ingin menggunakan waktu luang ya, untuk waktu libur supaya punya kegiatan yang bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman supaya kita menggunakan hari libur itu sebaik mungkin dan untuk kegiatan yang positif begitu. Iya, betul. Bisa saya katakan gini ya. Bisa saya katakan karena di Hongkong udah bertahun-tahun tidak punya tabungan, tidak punya penghasilan, jadi kita kayak seperti frustasi gitu. Terus kita lari ke sambal. Sambal itu pedas dan nikmat. Frustasi itu, Yanti yang frustasi itu. Ya kan? Sambal itu pedas dan nikmat. Semua orang pasti membutuhkan sambal, nggak ada yang nggak membutuhkan sambal. Kalau orang Indonesia. Tabungan, ini ngomong-ngomong Mbak Wiwin Widiawati, ada mungkin Mas Erik mau bertanya atau mengacungkan, melambaikan tangan, bukan ketakutan ya. Silakan Mbak Wiwin. Gelap-gelapan. Mbak Yanili. Mbak Yani, selamat datang, salam kenal. Salam kenal. Tuminah ala ceker. Oh, ada ceker ala ceker, selamat datang. Selamat malam juga semuanya. Ada lagi. Selamat malam, Mbak Aida Andika, Mbak Indah. Suaranya Wiwin tuh nggak ada katanya. Itu di unmute dulu. Iya, nggak ada. Internetnya dulu. Di unmute saya. Nggak di bukan unmute, internet, itu di audio. Memang nggak bisa berbicara mungkin lagi. Enggak. Internetnya sekarang udah. Bukan internetnya, anunya kan ditutup Unmute audionya. Audionya. Suaranya paling banter sendiri dia. Aku terjaga di dalam tidur. Tidur, mau terjaga. Nah ya, Mbak Mika, ada yang mau disampaikan, mungkin mau bertanya atau bagaimana ya, mungkin ada yang mau teman-teman yang lain. Resepnya apa saja sih resepnya sambal Ocean itu, kok semua orang bilang katanya enak dan sebagainya. Nah, ini resepnya lombok. Ya kalau ya betul sih, kalau dasarnya pasti kalau sambal itu cabai ya. Kan pastinya ada temen-temennya cabai itu, geng-gengnya, mungkin ada si bawang, si apa itu kan ada. Dan nah itu yang pengen kita tahu. Kalau kita bilang sambal di toko Indonesia itu banyak berbagai macam sambal dari Indonesia, betul nggak? Saya sudah mencobain dari rasa apa aja, dari rasa yang pernah ada ya. Pokoknya dari rasa yang pernah ada itu saya sudah mencobain dan habis semua. Terus sekarang saya dengar katanya. Tapi belum pernah nyoba sambal Ocean kan? Nah itu yang bikin penasaran banget itu. Makanya ini habis acara. Habis acara ini kayaknya bagi-bagi kita sambal. dapat bagi-bagi sambal. Ayo tunjukkan yang punya sambal. Boleh. Nah, jadi kalau teman-teman sambalnya nggak dibawa. Ini dengan Mbak Santi, halo Mbak Santi juga kan ada kembarannya ya? Loh, bingung saya. Yang bawah Mbak Santi juga. Ini Mbak Santi di mana ini Mbak Santi? Iya, selamat datang Mbak Santi. Mungkin Santi pakai baju tidur, silakan pakai jilbab. Sorry ya. Aku yang punya sambal. Nah, itu dia Pakainya yang lain tidak punya.
Boleh ada Maaf lomba ya nyanyi. teman-teman, Bapak Ibu yang ada di luar Difoto sana, dulu. kita ini emak-emak, Difoto jadi dulu. memang beginilah kami ada apa adanya, foto. bukan ada apanya, tapi apa Ini, adanya. Wita tak foto. Pegang dulu sambelnya Osin. Weh, panggil. Yaudah, sekarang Mbak, giliran, sambelnya, Pak. sekarang time Nggak untuk difoto, Pak. foto. Jadi yang enggak, tolong semua Labelmu coba di mana? pakai video dulu ya, Mbak Labelnya Indah. dikasih lihat dong. Mbak Indah, orang gelap-gelap gitu kok Mbak Wiwin, gimana kelihatan Oh. bolong-bolong kelihatan sambelnya. Warni itu sambal apaan? Mbak Indah. Ini sambal Mbak Osin, Tumina, cuman karena aku senyumnya nggak mana Mbak Tumina? mau ngerugin Osil, nggak Oke, kita kasih kan orang kesempatan. sendiri. Kita Kan orang kasih sendiri. kasih kesempatan yang lain untuk bertanya karena kita kan udah akrab dengan Mbak Osin ya, kayak saya, Warni, Laili, Nani, Mbak Wiwin itu kita semua sudah bertemu di dunia nyata. Udah akrab. Iya, jadi Bukan yang ada dunia di luar gaib. Hong Kong mungkin yang ingin bertanya silakan bertanya. Kita kasih Ya. kesempatan. Monggo jika ada ingin bertanya. Profilnya Jika ada Ada pertanyaan. hadiah menarik dari Mbak Osin. profilnya Mbak Osin. coba sambelnya ya. Hongkong ya Mbak Santi ya? Mbak Santi di Hongkong. Iya di Hong Kong. Oh, Di bagus Hongkong. jadi reseller. Nanti hubungi saya ya. Nah, jadi Mbak ditanya nih Yanili Mbak, juga di Hong Kong ya posisinya yang ya ini gabung Mbak di Yanili. acara malam ini, yang ikut di Ikut di Zoom Yuan, ini, yang ada di Hong Kong itu mendapatkan sambal dari Ash. Betul. Saya di Hong Kong Kak Santi. Iya. Banyak banget promonya. Ani Itu my ada dua edikat foto, also tapi the merek foto beda. Dewan sama Dewan. Then sama Mbak desi. Santi. Make Mbak the Dewan Santi. sit. Then make choose two photo. Then I like say second. Saya mau Warni. Saya mau dulu. Oke, gimana? Mbak Warni SH. Sobo Hotel. Mbak Santi nanti akan ngambil sambal. Ini pamer sambel. Pamer. Boleh pesen satu boleh nggak? Silakan. Nanggung satu. Nanggung Bu, mungkin 5 sekalian buat kita-kitanya baik. Kalau yang satu itu gratis, kalau yang 5 Mungkin nanti mungkin bayar. Mbak Osin juga masih open reseller ini kayaknya ya. Nah, iya itu dia. Open reseller. Osin. Masih open reseller. Silakan. Masih Nah, open jadi reseller ya. mungkin bisa kasih nomor WhatsApp-nya untuk teman-teman yang mau ikut reseller. Silakan hubungi Osin dengan nomor Teleponnya Di tuh, bawah Mika. ini. 9733 9733 9433 Sambal Makan nggak di grup? Oh, di grup ya. Botolnya Siap, berapa itu? Nah, jadi kalau mau pesan Nanti jangan di nanti sini lah, saya pesannya di balik layar ya. nanti Japri saya Jadi Japri. Pastinya di ini balik layar. jadi ini Nama cuma saya kasih kan. nomor kontak ownernya. Jadi Terus yang mau nomor open reseller itu rekening. bisa hubungi nomornya berapa tadi Mbak Osin? Bisa diulangi? 9733 Ya, 3495. 3495. Ya, jadi yang mau atau berminat menjadi reseller sambal Osin itu bisa hubungin di nomor 97333495 gitu ya Mbak Osin ya. Nah, nanti boleh Japri-Japri itu mau tanya harga-harga atau mau tanya apa gitu. Kita Arni itu lagi udah di di atas Betul, sudah. monggo. Nah, iya jadi setelah kita sudah tahu bahannya, cara pembuatannya, terus penjualannya, produksinya, apalagi nih yang mau di-sharing ini, yang maksudnya yang belum ditanyakan apa ya, yang masih ke dalam-dalamnya apa ya? Nggak mungkin dong saya nanya bumbunya apa aja Oh, dikasih tadi enggak gitu. mau ngasih tahu. Ya, omset penjualannya itu gitu. Bulan Omset penjualannya aja. Itu. Warni itu dibuka itu dalam 2 bulan ini dari 460 botol sebulan sekarang menjadi 680 botol bulan ini dari Wah, keren banget. 29 September sampai 29 Oktober. Jadi luar biasa meningkat. sekali. Jadi itu
Luar biasa sekali. Jadi sekarang kalau seandainya Ocean pulang ke Indonesia itu ada niatan nggak mau meneruskan usaha sambal ini ke Indonesia? Oh iya, sudah Nggak ulang. pasti, sudah Nggak pasti. ulang. Dan niat saya kan juga gimana ya, selain bikin usaha, kita itu juga gimana supaya kita itu juga bisa memperkerjakan orang lain. Misalnya kayak seperti yang bilang tadi, kayak di kampung kan banyak ibu-ibu yang nggak ada kerjaan gitu, jadi bisa menggunakan mereka sebagai tenaga supaya mereka itu juga ada pendapatan seperti itu. Jadi niat saya tuh bukan cuma sekedar cari duit, tapi bagaimana kalau kita juga bisa bermanfaat buat orang lain seperti itu. Buka lapangan Nah, kerja ya untuk Terus teman-teman atau kira-kira tetangga yang lain. ada nggak niatan untuk membuka semacam kelas pembuat sambal di tempat sana? Kan banyak tempat tuh lebar. Ada kelas sambal nggak mungkin? Kalau kelas sambal nggak ada. Kelas tapi kemarin kuliner dari khusus pembuatan sambal Ocean. kelas kuliner. Kemarin dari adik-adik PNC sudah mereka sudah pada datang sana sambil belajar sambil main, jadi mereka menyaksikan langsung bagaimana pembuatan sambal Ocean itu, yang mereka sendiri tahu bagaimana prosesnya dan berapa lama mereka tahu. Tapi siapa yang mau belajar boleh, monggo, nggak keberatan. Jadi Maaf Mbak saya Osin, share lagi ini bagaimana itu prosesnya. sambelnya itu ada maksudnya Ini video kenapa sih lagi? Hello, my beautiful sweet girl. I have not held you long. Ini kenapa videonya kok nggak jelas banget ya? Hello, my silent little love. Just too shy to fly on down. Nah, jadi di sini kan kita kan benar-benar menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau mau Ini ada mau pertanyaan nih lain. bikin, ya silakan. Apa Ini ada pertanyaan itu. di bawah? Mbak, ini Itu sambelnya pertanyaannya. ada bahan pengawetnya atau gimana agar tahan lama? Monggo Mbak Osin. Sambal saya tidak ada bahan pengawet sama sekali ya. Itu bahannya semuanya murni. Nggak ada. Nggak ada bahan pengawet, dan Nanti bahan bawa pengawetnya tuh hanya minyak, garam dan gula. Itu bahan pengawet. Jadi benar-benar higienis. Karena memang saya masaknya lebih lama lagi, jadi nggak ada bahan pengawet. Gitu ya. Berarti Pernah sudah nggak sih terjawabkan jadi ya bahwa tidak menggunakan bahan pengawet. Untuk mengawetkan sambal tersebut ditambahin gula dan minyak banyakan. Jadi kalau teman-teman itu kalau yang belum tahu kenapa sambalnya Osin mandi minyak, itu bukan karena dia kebanyakan minyak, tapi karena untuk mengawetkan sambal tersebut. Nah, kalau bisa saya rasa 1 botol juga 1 minggu habis kalau saya. Nggak sampai sebulan. bertahan? Yaitu dari Mbak Ai dan Dika, bisa bertahan berapa lama itu katanya? Bisa bertahan 1 bulan sampai 1,5 bulan. Ini Itu setelah dibuka 5 hari atau habis. maksudnya kadang kan sambal kan ada yang 5 taruh hari di habis, luar, ada yang taruh di kulkas kayak gitu kan. Nah, itu setelah open, maksudnya setelah dibuka itu 1 sampai 1,5 bulan itu posisi itu, Kak, di luar atau Mbak Nani, kalau sudah dibuka itu sudah tidak masuk ke perhitungan expired date ya. Karena kalau sudah dibuka itu tergantung dari suhu ruangnya. Itu kalau sudah dibuka kita nggak bisa mengatakan bisa bertahan 1 bulan atau 2 bulan, nggak bisa. Yang kita katakan itu adalah yang masih segel. Yang masih segel. Iya, paham. Nah, jadi kalau kan sudah teman-teman dibuka, teman-teman Tapi kadang masih bingung. ada
ada beberapa teman-teman juga bilang kalau yang sering beli sambal saya itu nggak pernah ditaruh di kulkas, asalkan mereka ngambil itu pakai sendok yang bersih. Itu nggak bakalan nggak Air sampai ya. seminggu udah habis, nggak sampai Contoh. seminggu udah habis itu. Aku ada sendok di dalam. Ini taruh di dalam. Ya ampun, Khusus. ini Mbak Win di kamar ada sambal, bawa sendok. Ini jangan-jangan kalau udah tidur ngimpi megang Biasa sambal Nikus. ini. Kalau malam Nikus. Ini Mbak Osin, gini nih. Nggak bisa dilihat loh. Di Hong Kong ini pasarnya besar banget ya. Pasar untuk kita aja, untuk Indonesia sendiri, untuk PMI aja besar banget itu kalau benar-benar kita memanfaatkan peluang itu. Ada nggak sih kepikiran saya di Hong Kong sudah sukses, saya nggak pengen pulang ke Indonesia gitu? Nah, itu juga salah satu. Enggak. Saya Godaan itu. saya tetap pengen Godaan. Indonesia. Karena Kalau kita ngelihat pasar di Hong Kong ini benar-benar bikin iri. Iya, jadi Ibaratnya gini, kita itu Iya. bikin satu orang goreng kerupuk beli aja. 5 botol aja dikalikan 150.000. Bayangin dulu ya. Sekarang di Indonesia Pulang nggak? kita- Mau pulang sebenarnya nggak? enggak sih ya, Nah, ini karena kan kita yang juga namanya dikalkulasi penjualan dengan pasti- ongkos produksi juga. Ya, semua itu kita kan kalkulasi dengan ongkos produksi, terus apa namanya, ya omset meningkat, tapi kan ongkos produksi juga meningkat, terus karyawan meningkat, jadi semuanya meningkat, tapi ya insya Allah masih ada sisa. Cuma Kalau di kalau Indonesia untuk ini- pulang ke Indonesia ya pasti ada pulang ke Indonesia. Nggak mungkin Pasti nggak ada pulang ke pulangnya. Indonesia. Kita tuh orang Indonesia dan Iya, saya Masih tahu. cinta Pulang ke- Indonesia pulang- Saya intinya cinta ya. Indonesia gitu ya. Masih Pulang ke cinta Indonesia Apapun itu Indonesia. pasti. kenyamanan yang ada di Hong Kong, kita cinta Indonesia. Ya, keren. Pulang ke Indonesia itu pasti. Yang saya bicarakan Iya, adalah pasti. peluang usaha. Karena peluang Peluang Indonesia itu usaha. untuk cari pasarnya tuh susah. Dengar-dengar mereka yang di Indonesia itu cari pasar susah. Atau mungkin nanti Memang, bisa diekspor memang. ke, kalau posisi udah di Indonesia bisa ekspor ke Hong Kong. Kalau pulang ke Indonesia Ya, bisa itu. dikasih Tapi label rencana saya buat begini. halal, terus Saya diekspor ke ingin- berbagai luar ingin- negeri, itu juga Kan bisa juga itu. Ketika kita pulang nanti kan udah ada, Bisa sekali. bisa ngurus BPOM, nanti kan bisa kirim ke luar negeri juga. Ya, jadi memang Iya. jadi Tapi jiwa buat kita itu waktu sekarang ini, saya pengen tahu juga nih untuk Osin sendiri itu kalau berarti Osin ini sudah membuktikan bukan hanya sekedar bicara atau sekedar Saya minum dulu teori ya. seminar, tapi juga sudah membuktikan dengan praktek nyata gitu ya. Itu kira-kira untuk dari teori ke praktek itu membutuhkan berapa lama untuk berpikir itu? Apa langsung aja atau bagaimana gitu? Itu kok penasaran banget saya. Saya waktu tahun 2014 itu kan ikut kelas mendidik sahabatku. Habis selesai ikut kelas mendidik sahabatku, saya gabung dengan BMC. Sebenarnya gabung di BMC tujuannya itu mau belajar komputer sama bahasa Inggris. Tapi ternyata belum ada. Akhirnya saya lari ke belajar materi. Begitu materi selesai, saya langsung terjun ke praktek. Jadi ya sampai sekarang, dari 2015 sampai sekarang, ya pelan-pelan. Ini penuh perjuangan akhirnya sampai ke saat ini. Ya tujuan saya kalau bisa ingin sambal saya ini bisa diterima di Hong Kong, dan insya Allah nanti kalau sudah diterima mau buka di mana, mau buka pabrik di Indonesia atau di mana itu gampang. Yang penting kita punya pasaran dulu di Hong Kong. Kita bisa diterima di Hong Kong itu baru kita bisa mikir yang lain. Tapi pasti akan pulang Indonesia itu pasti, nggak mungkin kita selamanya akan di sini, karena dimanapun Indonesia itu negara kita. Kita tuh cuma numpang di sini. Dengan Jadi situasi jangan yang saat terlalu nyaman ini di sini. sekarang ini kan situasinya di Indonesia memang ya tahu sendiri bagaimana lah, apalagi di masa pandemi ya, untuk jalan untuk yang KM ini itu yang ngapain ya? untuk Nota tempat tidur lah. prospek teman untuk yang mungkin yang dulunya bekerja di pabrik sekarang udah nggak bekerja, mungkin ini bisa juga
diberdayakan untuk membuat sambalnya Ocean ini? Bisa lewat dari kan kampungnya dulu mungkin ya, dari kampung dulu, tetangga sekitarnya, nah baru bisa dibantu juga oleh kelurahan kan, malah itu lebih bagus. Jadi sebelum pulang itu Ocean sudah mempunyai mempunyai bukan pabrik, maksudnya sudah mempunyai, iya betul, perencanaan yang matang itu loh maksud saya. Karena kebanyakan dari, ya bukan kebanyakan sih, memang ya rata-rata kita ini kalau pulang cuma bawa modal tapi belum bagaimana ya. Nah kalau si Ocean ini saya rasa sudah punya jalan ini, sudah punya jalan, nah ya sudah punya jalan lurus, tinggal bagaimana dia akan melanjutkan itu gitu loh. Nah itu yang harus kita belajar dari Ocean ya. Ayo kita belajar dari Ocean. Tapi bukan dengan bikin sambal. Ya mungkin kalau bidang saya mungkin bikin apa, terus bundanya bikin apa gitu kan. Karena setiap orang tuh pasti mempunyai keunikan dan keahlian masing-masing. Iya, jadi tidak ada yang ya semuanya pasti ada. Cuma kita belum, kalau yang bilang saya belum tahu bikin apa. Betul. Intinya saya itu cuma pengen bahwa teman-teman BRD yang lain itu juga bisa berkarya dengan waktu dan tempat yang serba terbatas. Tapi kita juga masih tetap bisa berkarya gitu, dengan menggunakan waktu libur kita semaksimal mungkin supaya libur kita itu nggak sia-sia gitu. Jadi tujuannya positif. Ingin ayolah kita belajar sesuatu yang bermanfaat buat diri kita dan juga orang lain. Apalagi nanti kalau kita pulang ke Indonesia, kita tuh butuh suatu skill yang kita harus kembangkan. Nah, sekarang di Hongkong ini kan ada waktu pembelajaran dari teman-teman atau dari organisasi, dari KJRI juga kan, mereka ada juga mengadakan kelas-kelas yang ada yang gratis, ada yang berbayar. Ayolah kita teman-teman yang punya waktu luang itu kita gunakan waktu libur itu sebaik mungkin supaya kita nggak menyesal nanti. Kenapa? Karena kalau kita udah pulang nanti udah nggak ada peluang lagi. Di sini saatnya kita itu untuk menggunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan berkarya. Kita masih bisa berkarya, Bah. Dan kita juga bisa menghapuskan penilaian negatif dari kebanyakan orang ya, bahwa TKW itu selalu dinilai negatif ya kan. Tapi dengan kita berkarya seperti ini, kita bisa menghapuskan penilaian itu dan kita bisa membuktikan bahwa kita bisa berkarya, bukan cuma untuk diri kita sendiri tapi juga buat orang lain gitu. Baik, terima kasih sekali Ocean untuk sharing online, sharing ceritanya pada malam hari ini. Sebenarnya ini acara yang luar biasa sekali untuk kita saling berinspirasi, saling memberikan ide, saran, dan syukur-syukur ada yang masih seperti Ocean. Semoga di hari-hari berikutnya ada Ocean yang lain, yang teman-teman yang ada di Hong Kong yang ingin bercerita, ingin memberi motivasi kepada teman-teman, silahkan bisa menghubungi admin dan Santi atau lewat saya. Kita akan bercerita, kita akan sharing ilmu. Kita punya ilmu itu memang harus berbagi. Berbagi ilmu itu manfaatnya insya Allah luar biasa ya. Dan baik, saya rasa sudah cukup sekali. Saya mau tanya ya. Oh silakan. Ya. Itu kemarin saya punya teman jurnalis ada di Taiwan sana. Dia itu mencari PMI yang mempunyai usaha seperti Mbak Osin ini ya. Mungkin nanti saya bisa kasih nomor WhatsApp-nya Mbak Osin, saya kasih dia. Mungkin nanti bisa ngembangin gitu. Siap plus. Itu dia Mbak Mika sekalian, Mbak Mika nomor rekening juga sekalian ya diminta ya Mbak ya. Kalau nomor rekening, nomor ATM ku aja. Iya. Oke, baik, terima kasih sekali. Jadi acara malam ini sangat luar biasa. Ini namanya emak-emak, bukan emak-emak Tejo, tapi
Ya Allah Mak, itu sih mak. ini udah ini. Mak yang sudah yang iya, jadi biasanya kita itu sebenarnya kita hanya butuh waktu 30 menit. Tapi alhamdulillah karena ya emak gitu, jadi kalau ini ngalor ngidul ngatan ngulon akhirnya 1 jam lebih. Baik, terima kasih sekali. Kita akan berjumpa lagi di acara selanjutnya dengan tema